Nah, mumpung kita lagi ada di Sama B dan hari terakhir juga kedatangan tamu lagi 2 orang dari Family NFC yang di Bali, kita ajak ngobrol bareng. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, hari ini spesial. Kenapa? Karena kita jalan-jalan ke Bali nggak sendirian lagi. Hari ini kita ketemu 2 orang narasumber. Narasumber. Udah kayak di Mata Najwa gitu. Setupnya mirip soalnya. Jadi ini villanya lumayan nyaman dan ini ruang tengah gitu ya. Jadi ya udahlah, kita pakai buat syuting aja yuk gitu kan. Biasanya kan kalau mau bikin ngundang tamu, teman-teman diundangnya datangnya ke Basecamp NFC gitu kan. Nah, kita nggak punya Basecamp NFC di Bali, ya nanti kita kayaknya bikin Basecamp di Bali deh kayaknya ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, hari ini teman-teman kita kedatangan 2 orang tamu nih. Nah, kenalan dulu dong. Yang satu adalah Mas Dani, yang satu Mas Tuadi. Ya, walaupun masih muda, dia Tuadi. Ya, sorry. Gitu. Aslinya masih muda kok, teman-teman. Yang pura-pura tua. Oke. Nah, gini, teman-teman. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, udah tentang trading, tentang NFC, tentang kehidupan juga pribadi dan seterusnya, pengembangan diri dan lain-lain. Nah, sebelumnya gini dulu, mungkin biar teman-teman tahu nih, siapa yang mau duluan? Sweet apa gimana? Dede Senior dulu. Yang tua di dulu. Oke, Mas Tan dulu nih, backgroundnya apa dan kenapa sampai trading forex? Nah, itu dulu kali ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Tuadi. Oke, mungkin background saya sih selama ini saya kerja di dinas sosial. Oke. Di instansi pemerintah, salah satu instansi pemerintah. Kenal trading forex itu sebenarnya dulu saat kuliah. Akhirnya mulai memperdalamnya itu di tahun 2016-an sih, untuk benar-benar mendalami trading forex itu sendiri. Sampai akhirnya di tahun 2018-an kalau salah ya, kita ketemu dengan Mas Fadli di NFC saat itu. Oke, setelah 2 tahun lebih berarti kurang lebih trading sendiri, belajar juga di tempat lain, Belajar kemana-mana, tempat lain. baru ketemu sih 2018-an. 2018-an. I see, ya. Oke, sampai situ dulu, kita pindah. Kalau dirimu gimana? Backgroundnya apa dan mulai trading kapan? Oke, perkenalkan nama saya Dedi. Saya backgroundnya dari pariwisata. Di kenal trading itu sudah dari awal-awal kuliah, tapi yang realnya baru di akhir-akhir 2019, kemudian memantapkan lagi setelah mengikuti kelasnya FFC. Oke. Ya. Ikut kelasnya Forex. Berarti 2019 awal atau pertengahan itu? Pertengahan. Jadi udah full NFC-nya itu dari akhir 2018 awal-awal 2019 itu ya. Oke. Jadi udah mengikuti di sana, jadi iseng-iseng tuh searching ada nggak sih forex di Indonesia gitu yang masih sharing ilmu lah. Akhirnya ketemu, kemudian saya ikuti dulu secara media sosialnya Instagram. Jadi akhirnya di FFC mengadakan kelas di batch 3, akhirnya memutuskan untuk ikut di sana. FFC batch 3, oke. Tapi dirimu terus melanjutkan ke STM ya? Ya. Setelah FFC kemudian Mas Angga mengadakan kelas untuk STM, itu ada waiting list tuh. Iya. Jadi Mas Angga di Instagramnya waktu live udah di turn on tuh notification-nya, disuruh waiting list, hubungin kalau mau melobi gue record STM tuh, chat tuh Mas Rifki aja. Udah chat. Saya chat nih Mas Rifki, Mas tolong dong, saya FFC batch 3 nih, tolong diprioritaskan. Tapi langsung kebagian? Kira kebagian sih. Mantap juga. Nggak kayak Mas Giri. Kemarin saya Mas Giri ya.
dari mulai offline Bekasi nggak kebagian, di offline Surabaya nggak kebagian, akhirnya batch 1 nggak kebagian, batch 2 nggak kebagian, nggak tahu kayaknya batch 3 deh, apa batch 2 ya? Batch 2 ya baru kebagian. Batch 1 tuh gua tolak. Jadi waiting list sold out, tutup. 3 kali mencoba dia, untung nggak bosen ya. Pantang menyerah dia. Iya, pantang menyerah. Oke, dirimu cukup beruntung berarti ya. Percobaan pertama langsung dia approve sama Mas Rifki. Karena udah lulus FFC-nya. Oh, Kalau iya. belum kan nanti takutnya ada selisihnya ya. Itu juga teman-teman. Jadi banyak orang mau belajar forex langsung loncat itu sebenarnya nggak bisa. Betul. Karena pengalamanku begitu orang mulai langsung loncat ke STM, NFC VIP aja nggak usah STM deh. Itu bingung gitu. Nggak kita ngomongin cara bikin trading plan, ngomongin cara bikin area buy, area sell langsung gitu ya, cara baca tren dan lain-lain. Sementara dia mundur selangkah dulu nih, lot apa itu gitu kan, industri forex itu muter duitnya kemana kan, kayak gitu-gitu tuh mereka perlu FFC dulu sih memang. Gitu. Mas Rifki ada yang mau ditanya? Nah, ini menarik nih. Waktu di STM nih aku pengen tahu aja sih, sama Mas Doji kan sama kan STM juga nih. Nah, proses belajarnya gimana tuh waktu itu? Di FB kan Mas Angga sering sharing-sharing di FB ya. Itu menurut Mas gimana tuh kalau belajarnya via online masih bisa nerima nggak? Online ya. Kalau aku secara pribadi kan aku STM-nya itu offline. Oh iya, Mas offline. Secara offline. Online ya. Oke. Jadi kalau aku sih memang pribadi memang lebih suka belajar dari segi offline-nya. Jadi lebih dapat ya. Kalau online sih mungkin beda orang, mungkin ada yang memang lebih suka online, tapi aku secara pribadi memang suka lebih ke offline. Kalau Mas Dani waktu itu gimana prosesnya? Waktu itu kebetulan saya ikut kelas STM-nya kan pas musim pandemi nih, jadi betul, dapatnya memang semua online. Betul. Jadi ya pertamanya yakin gak yakin sih, kira-kira kalau nanya biasanya yang enak itu kan nanyanya langsung tuh, kayak interupsi gitu kan, tengah-tengah. Akhirnya coba akhirnya Mas Angga buka dibikinin grup WA sama di FB juga. Jadi setiap hari itu dikasih tugas kayak murid-murid itu setor PR lihat di sana, discuss di sana. Jadinya ternyata meskipun online tapi kita bisa berinteraksi sama teman-teman ya sekalian, jadinya ya sama aja. Mungkin bedanya feel suasananya aja sih. Betul. Tapi karena diskusi bareng-bareng jadi dapat ilmunya ya bareng-bareng. Lebih enak aja jadinya. Oke. Lanjut Mas Fadli. Oke. Nah, aku jadi tertarik ngembangin pertanyaannya. Berarti kalau Mas Tuadi kan udah lebih dulu ya kenal forex, lumayan lama, 2 tahun jalan trading sendiri. Kalau Mas Dani tadi gimana? Udah tahu juga atau memang baru beneran tradingnya setelah kenal NFC? Sebelumnya kenal trading, terutama trading itu dari awal-awal kuliah. Jadi sebelumnya tuh yang awal-awal kuliah itu yang nyoba-nyoba modalnya kayak ya kecil-kecil. Habis itu waktu itu ada lumayan sih akun besar, habis itu langsung kemudian pertamanya mungkin karena dulu tuh yang nggak kenal pending order gitu, jadi instant execution aja. Jadi di sana langsung buy on market, sell on ya, market gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya loss banyak, kemudian udah stop dulu deh. Saya coba belajar lagi, baca-baca. Kemudian karena waktu itu zaman itu waktu saya kuliah kan forex itu sedikit banget saya dapat gininya, masih mau belajar gitu. Sedangkan komunitasnya aja terutama di Bali yang waktu itu saya nggak tahu siapa sih, kayak masih belum se-booming sekarang atau beberapa tahun terakhir ini. Jadi ya udahlah, mungkin, tapi saya emang senangnya gini sih, di trading itu kayak seru gitu. Tapi karena mungkin belum dapat teman diskusi waktu itu kan, teman-teman sosial saya kan apa sih gitu loh, kayak belum ada yang banyak yang tahu kan, belum banyak wadah yang mau nanya sesuai siapa kebutuhan gitu, sharing kebutuhan. teman-teman sharing ke siapa ya gitu. Karena di Bali kan masih mungkin mereka ada tapi nggak mau kayak berbagi lah istilahnya Mas.
Oh gitu. Silent trader ya. Silent trader sih. Sendiri-sendiri gitu. Jadi ya mereka tahu tapi ya diem-diem aja gitu. Nggak mau Oh. ya share-share informasi dikit lah gitu. Oke. Nah ini biar teman-teman tahu nih, aku tuh pengen nanya gini, buat teman-teman juga. Jadi apa yang signifikan dirimu rasakan sebelum dan sesudah kenal NFC di sisi trading? Terutama dari skill pasti ya Mas ya. Kemudian psikologi yang saya sebelumnya bilang tadi yang baru tahu ada istilah kayak pending order, terus yang benar-benar dari nol banget tuh ternyata tips itu seperti ini loh, terus ada ternyata ada major pair, habis itu banyak banget yang terutama yang si paling besarnya dari segi psikologi sih Mas. Karena biasanya jadi ketika kita loss beruntun jadi ya nanggepinnya biasa aja, terus yang modelnya profit beruntun jangan terlalu euforia terlalu besar, kemudian di saat loss beruntun kayak habis gitu rasanya, ternyata diam aja, jadi nggak mentalnya nggak down. Memang sih saat kita loss beruntun itu pasti secara psikologi kan Mas sangat mempengaruhi, apalagi misalkan drawdownnya sampai 10%-an kan pasti di sana agak sedikit terguncang. Itu yang nyari stabilan emosi itu ya memang sih masing-masing orang kan berbeda-beda nanggepinnya Mas. Tapi kalau saya coba menerapkan apa sih yang sudah saya dapetin itu yang benar-benar saya terapkan. Jadi ya coba mentor saya aja bisa, apa saya enggak coba nih. Kalau Anda bisa, saya belum tentu bisa. Biasanya kan ada gitu. Iya juga bisa, masa saya enggak sih. Jadi ya benar-benar pasti bisa lah gitu ya. Pasti asal ada orang pernah nyampe pasti bisa kan kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau Mas tadi gimana? Yang dirimu rasain secara signifikan perbedaannya apa? Kan 2 tahun 3 tahunan trading duluan, setelah kenal NFC sama sebelum bedanya apa? Dari satu kan kalau dulu itu kan kita biasanya ya namanya trader pemula itu kan pasti nyari yang namanya holy grail ya Mas ya. Holy grail dari ini masa sih ada bilang dapat profit sekian persen, dapat profit ya screenshot biru-biru segala macam kan. Itu kan yang tersebar di FB ataupun di banyak, ini kan banyak banget. Artinya setelah kita dalami ternyata bukan nggak bisa dapat hal seperti itu, cuman kan ada hal berarti yang kita tutupi, artinya misalkan drawdownnya dia seperti apa, contoh belum lagi misal modal yang dia pakai seperti apa, seperti itu kan banyak hal. Artinya yang paling signifikan itu tentu dari segi kematangan kita sendiri ya, dari menjadi seorang trader. Misalkan contoh kita udah punya strategi yang misalnya udah kita backtest, kita forward test, kita udah ibarat bisa dibilang kata Mas Angga peduli setan lah dengan yang lainnya. Entah mentor saya mau bilang buy, saya tetap sell lah gitu kan intinya. Artinya kita udah punya trading plan yang baku. Terus dari segi waktu kita ibaratnya nggak harus selalu mantengin chart. Artinya kita punya fleksibilitas waktu. Artinya secara pribadi pun sekarang saya paling charting pagi dan malam. Nah jadi 2 kali sehari. Jadi itu pun kalau charting ya, bukan untuk eksekusi langsung. Jadi waktu bisa dibilang cukup banyak sekarang saya punya, sehingga ngambil beberapa kegiatan untuk pengembangan diri yang lain masih bisa. Ya, jadi pending order ya. Benar, karena menggunakan pending order, jadi kita nggak terlalu pengaruh untuk istilahnya psikologi nggak terlalu kena juga. Nah, habis itu belum lagi ibarat kita udah tahu kalaupun ini loss ya udah berarti memang ya sudah memang bagian dari segi bisnis seperti itu kan. Kalaupun sekarang kita udah tahu nih risk rewardnya seperti apa, terus money management seperti apa, jadi kita udah lebih matang dalam hal trading, udah siap lah dengan semua risiko yang terjadi. Iya, aku ya memang NFC itu kan diciptakan untuk tujuan itu sih sebenarnya. Kalau itu yang didapat dengar dari teman-teman, aku happy dengarnya. Karena memang dulu banget ketika aku juga baru awal mulai trading forex, ngarep ada yang bikin seperti ini gitu. Iya, benar banget. Cuma belum ada gitu. Jadi aku sebenarnya secara pribadi cuma mau wujudkan impianku dulu. Tapi buat teman-teman traders gitu. Nah, kalau itu yang teman-teman ceritain ya ikut happy ya. Bersyukur. Bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat dan semoga terus bisa bermanfaat lah. Nanti teman kalau mau lanjut lagi ngobrol sama Mas Dani, sama Mas Tuadi, bisa chat ke Instagram mereka, follow ya. Ada di sini biasanya. Di sini nih. Ayo. Apa di Instagramnya apa?
Mas Saya Denny Pratnyana. Denny Nyambung. Pratnyana. Nyambung. Denny N-nya 1-2. N-nya 1 pakai Y. Denny. Oke, D-E-N-Y. DENY Pratnyana. @DNY Pratnyana. Oke. Kalau Mas Tuadi? @tradingwith.tuadi. Tradingwith.tuadi. Gampang tuh nyarinya. Tradingwith.tuadi. Iya. Oke, ya, nanti ada di layar ya. Wah, Bapak editor siap-siap. Sama tim editor ya. Oke, thank you teman-teman sudah ngobrol-ngobrol singkat bareng sama kita. Mudah-mudahan kita bisa bikin event offline lagi di Bali ya. Siap. Kalau Ya, udah clear ditunggu banget ya, semuanya. Mas. Aku juga udah gak sabar lagi pengen bikin di semua daerah request. Ya, Bener-bener. Kemarin kita bikin di Jogja juga ya agak inilah agak ketat gitu ya, perizinan segala macam, tapi akhirnya bisa Oke, terwujud. bisa aman. Cuma mudah-mudahan bisa terus running nih. Gitu. Betul. Thank you waktunya dan udah main juga ke tempatku. Kita lanjut lagi, sampai ketemu lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau nanya sesuatu, mungkin nanti aku bisa sampaikan ke mereka juga, isi di kolom komentar di bawah video ini ya. Di kolom Supaya komentar. bisa apa ya? Bisa komunikasinya berlanjut. Kalau nanti pertanyaannya bagus, mungkin kita syuting lagi video selanjutnya. Ya. Kita kembali lagi ya. Iya, kita tanya lagi sama mereka. Oke deh kalau gitu. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye.